Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cast Channel. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah tragedi ataupun sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan dan juga memilukan bagi kita karena beberapa hari kemarin atau sekitar 1 minggu yang lalu ada sebuah kabar berita terkait dengan meledaknya kapal selam Titanic atau Titanic Submersible, yang kemudian kapal ini menewaskan 5 orang penumpang. Kelima orang penumpang yang tewas ini semuanya adalah seorang miliarder. Kapal selam Titanic ini, ya, seperti namanya, dia itu merupakan kapal selam yang bertujuan untuk membawa para penumpangnya untuk melihat bangkai kapal Titanic yang karam di kedalaman lautan. Diketahui kapal selam Titanic ini meledak di kedalaman 3.500 meter di bawah permukaan laut. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya, ayo kita bahas. Untuk yang pertama, kita akan mulai dari kronologi kejadiannya. Jadi, pada hari Minggu tanggal 18 Juni, ada 5 orang yang akan menjadi penumpang dari kapal selam ini. Nah, kelima orang penumpang ini semuanya itu miliarder. Karena tiket masuk saja adalah 250 US dollar, atau kalau dirupiahkan itu jumlahnya adalah 3,17 miliar rupiah. Nah, kemudian pada hari Minggu, tepatnya pada tanggal 18 Juni tahun 2023, penyelaman pun dilakukan. Nah, sekitar baru 2 jam kapal selam ini melakukan ataupun menyelam ke dasar laut di kedalaman 3.800 meter. Tiba-tiba kapal selam ini hilang kontak. Kapal induk mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka, akan tetapi mereka tidak bisa dihubungi. Kemudian dilakukan pencarian kapal selam ini. Akan tetapi sampai hari Rabu itu belum ditemukan, ya, keberadaan dari kapal selam ini. Baru kemudian pada hari Senin itu dideteksi suara ledakan, yang kemudian diduga ledakan ini berasal dari kapal selam Titanic tersebut. Baru kemudian pada hari Kamis 22 Juni itu ditemukan serpihan dari atau bagian dari kapal selam ini. Nah, kemudian setelah itu ditemukan, baru kemudian berita terbarunya dirilis bahwa kelima orang penumpang kapal selam Titanic ini ternyata semuanya itu sudah dipastikan tewas. Dari kelima orang penumpang ini, yang pertama itu Hamish Harding yang merupakan seorang miliarder dari Inggris. Yang kedua ada Shahzada Daud dan juga anaknya yang bernama Sulaiman. Shahzada Daud dan juga Sulaiman ini berasal dari Pakistan. Korban yang keempat yaitu Paul Henry Nagolet yang merupakan seorang penjelajah dari Prancis. Nah, Paul ini ternyata dia itu juga sudah sering mengunjungi kapal Titanic. Dia juga merupakan penyelam yang sudah berpengalaman. Dia sudah beberapa kali melakukan penyelaman ke kapal Titanic ini, yang kemudian dia bergabung dengan penyelaman yang baru ini. Yang terakhir, yang kelima itu adalah CEO dari Ocean Gate. Teman-teman tahu YouTuber yang bernama MrBeast? Ya, jadi sebelum kelima orang ini menaiki kapal selam ini, ternyata MrBeast itu terlebih dulu ditawari untuk menaiki kapal selam Titanic ini. Akan tetapi untungnya dia itu menolak karena katanya nggak berani mengambil resiko, yaitu menyelamatkan hidupnya, ya. Itu diposting oleh MrBeast di akun Twitternya. Selanjutnya kita akan berlanjut ke kejanggalan apa saja yang ada pada peristiwa ini. Nah, apa saja kejanggalannya? Nah, ya, mari kita bahas lagi. Oke, kejanggalan yang pertama, jadi kapal selam ini tidak mempunyai sertifikat resmi dari pemerintah. Artinya, ya, keamanannya ini sudah dipertanyakan sampai saat ini karena mereka tidak punya sertifikat ternyata.
Nah, di mana keterangan ini itu tertulis pada buku, semacam buku panduan ya, yang diberikan kepada calon penumpang kapal ini. Jadi bukunya mungkin tebalnya segini ya. Nah, di dalam buku tersebut salah satunya menjelaskan bahwa kapal ini itu tidak memiliki sertifikat resmi. Selanjutnya, kejanggalan yang kedua itu, jadi ruangan dari atau lambung dari kapal selam Titanic ini itu sangat-sangat kecil ya, kalau dibandingkan dengan kapal selam yang biasanya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke dalam lambung kapal atau ke dalam kapal selam ini, maka kita nggak bisa berdiri, kita hanya bisa duduk kayak gini, karena ruangannya yang sangat kecil. Nah, kemudian ruangan itu juga hanya muat 5 orang saja. Jadi ya kita nggak bisa berdiri kalau sudah masuk ke dalam ruangan nanti kapal selam Titanic ini. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam, ternyata pintunya itu tidak bisa dibuka dari dalam. Artinya kita harus membutuhkan bantuan dari orang lain di luar. Nah, teman-teman bisa bayangkan, kita berada di kedalaman laut. Terus begitu kita naik ke permukaan ya, di tengah samudra, kemudian kita mau keluar, nggak bisa. Karena tidak bisa dibuka dari dalam, harus dibuka dari luar. Kita butuh bantuan eksternal begitu, baru bisa keluar seperti itu. Jadi ini menimbulkan suatu suasana yang menegangkan jika kita berada dalam posisi itu. Selanjutnya, jadi kapal selam Titanic ini tidak punya GPS. Artinya, ya, kalaupun kita berada di dasar laut tersebut, itu kita tidak bisa dilacak. Jadi, bagaimana komunikasinya? Mereka itu berkomunikasi di dalam kapal itu melalui pesan teks. Bisa komunikasi melalui pesan teks, tapi itu harus berkala caranya ya. Mungkin sekitar 2 jam sekali bisa kita berkirim pesan. Yang lebih aneh lagi, kapal ini itu dikendalikan hanya menggunakan joystick Logitech atau kayak stick PS itu, yang kemungkinan harganya kalau di Amerika itu paling cuma $15 atau ya segitu dah. Nah, ini kan kita berada di dasar laut dengan kedalaman 4.000 meter sekian itu, dan mengendalikan sebuah kapal selam hanya menggunakan stick PS biasa ya. Mungkin stick PS5 itu lebih mahal dari ini, mungkin dari joystick kapal selam ini mungkin ya. Ngeri kita bayangkan kan kalau berada di kondisi seperti itu. Ya, itu kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam peristiwa ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kemungkinan apa saja yang bisa kita hadapi di kedalaman 3.800 meter lah, katakanlah seperti itu. Nah, apa saja yang bisa kita hadapi? Tentu saja ada banyak sekali faktor X yang bisa kita hadapi di kedalaman laut. Contohnya adalah misalkan monster-monster laut yang berukuran masif. Karena kita tahu bahwa kedalaman lautan itu masih menyimpan banyak sekali misteri. Tentu saja karena lautan itu adalah tempat yang sangat luas, dan juga fakta menunjukkan kalau manusia itu lebih sering mengunjungi luar angkasa ketimbang menjelajahi lautan dalam. Ada banyak sekali misteri-misteri yang ada di lautan itu yang tidak manusia ketahui bahkan sampai saat ini. Nah, itu saja mungkin pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.